Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur Hayati Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, di sini kami ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dalam bentuk tim atau kelompok. Di sini kelompok kami juga memilih perusahaan yang sudah terdaftar di BEI, yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM periode 31 Desember 2025. Adapun materi yang akan kelompok kami presentasikan, yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi seluruh POS utang lancar yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Risma Yusifa. Kemudian ada identifikasi pengungkapan provinsi atau liabilitas kontingensi di catatan atas laporan keuangan akan dipresentasikan oleh rekan saya Salsabila Lutfi Nadifa Adi. Kemudian ada analisis struktur utang jangka panjang, yaitu ada obligasi utang bank jangka panjang, diskonto premium, dan metode amortisasi, yang akan dipresentasikan oleh rekan saya juga Risma Yusifa. Kemudian ada identifikasi komponen ekuitas, yaitu terdiri dari saham biasa, saham preference, saldo laba, dan kebijakan dividen perusahaan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Evi Rianti. Kemudian untuk poin 2 yaitu analisa laporan keuangannya ada hitung rasio likuiditas atau current ratio, quick ratio, dan rasio solvabilitas yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Elsa Fania Rafifah Farlen. Kemudian yang poin kedua ada bandingkan hasil rasio, jadi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, interest prestasi, apakah kondisi kewajiban dan struktur modal perusahaan itu membaik atau memburuk. Nah, nanti akan didefinisikan oleh rekan saya yaitu Safira Mutiara Nisa. Dan yang terakhir ada evaluasi apakah penyajian dan pengungkapan POS sudah sesuai dengan prinsip pengakuan-pengakuan akuntansi yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Risma Yusifa dengan NIM 250 30 10 20 38 dari kelas AK 612. Baik, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan klasifikasi liabilitas jangka pendek PT Aneka Tambang Tbk berdasarkan laporan posisi keuangan tahun 2025. Liabilitas jangka pendek itu sendiri merupakan kewajiban perusahaan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Pos pertama adalah utang bank jangka pendek. Pada tahun 2025, perusahaan memiliki saldo sebesar 1.330.000 juta. Akun ini merupakan pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dan digunakan sebagai sumber pendanaan modal kerja perusahaan. Karena jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Sebagai informasi, nominal yang di sini yang digunakan adalah dalam juta rupiah. Selanjutnya adalah utang usaha dan utang lainnya. Dalam kelompok ini terdiri dari utang usaha pihak ketiga, utang usaha pihak relasi, dan utang usaha lainnya pihak ketiga. Utang usaha pihak ketiga sebesar 710.931 juta dan utang usaha pihak berelasi sebesar 887.23 juta. Merupakan kewajiban yang timbul dari pembelian barang maupun jasa yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai dengan akhir periode pelaporan. Selain itu, terdapat juga utang lainnya pihak ketiga sebesar 330.899 juta yang merupakan kewajiban operasional selain utang usaha. Seluruh kewajiban tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun sehingga diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada liabilitas lancar lainnya. Liabilitas lancar lainnya ini terdiri dari beberapa jenis kewajiban jangka pendek selain utang usaha. Yang pertama yaitu uang muka pelanggan atau liabilitas kontrak jangka pendek sebesar 1.113.423 juta. Akun ini berasal dari pembayaran yang telah diterima perusahaan sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan, sehingga perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak tersebut. Yang kedua, beban akrual jangka pendek sebesar 3.575.434 juta. Akun ini merupakan beban yang telah terjadi dan telah diakui sebagai beban perusahaan, namun pembayarannya masih akan dilakukan pada periode berikutnya. Yang ketiga adalah liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 717.815 juta. Akun ini merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat adalah utang pajak sebesar 840.126 juta. Akun ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemerintah atas pajak yang telah terutang namun belum dibayarkan hingga akhir periode pelaporan. Yang kelima terdapat provisi jangka pendek lainnya sebesar 109.389 juta. Provisi ini merupakan estimasi kewajiban perusahaan yang jumlah maupun waktu penyelesaiannya masih mengandung ketidakpastian, tetapi diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Terakhir, terdapat bagian lancar atas liabilitas sewa sebesar 67.903 juta. Akun ini merupakan bagian dari liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, sehingga diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi seluruh kewajiban jangka pendek PT Aneka Tambang Tbk dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu utang bank jangka pendek, utang usaha dan utang lainnya, serta liabilitas lancar lainnya yang terdiri atas uang muka pelanggan, beban akrual, liabilitas imbalan kerja, utang pajak, provisi, dan bagian lancar liabilitas sewa.
Secara keseluruhan, total liabilitas jangka pendek PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2025 adalah sebesar 9.682.943 juta, sedangkan menurun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 9.770.898 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek perusahaan relatif stabil sehingga perusahaan tetap memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola kewajiban operasional jangka pendeknya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis mengenai pengungkapan provisi dan liabilitas kontingensi PT Aneka Tambang berdasarkan laporan keuangan tahun 2025. Berdasarkan laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2025, ANTM mengklasifikasikan pos provisi ke dalam dua kelompok berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama adalah provisi jangka pendek lainnya. Di sini tercatat sebesar 109.389, yang nilai ini turun signifikan dari angka 1.592.708 pada tahun 2024. Kemudian pada pos provisi jangka panjang lainnya, nilainya meningkat menjadi 1.784.200, yang mana nilai ini naik ya dari angka 951.041 pada tahun 2024. Sehingga total provisinya secara keseluruhan tercatat sebesar 1.893.589, yang mana nilai ini turun dari angka 2.543.749 pada tahun 2024. Nilai-nilai ini disajikan dalam jutaan rupiah. Secara ketentuan PSAK 57, ANTM mengakui provisi di dalam neraca karena memenuhi 3 kriteria utama secara simultan. Yang pertama, memiliki kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, kemudian probable outflow yang membutuhkan arus keluar sumber daya atau kas, dan yang ketiga adalah jumlah kewajibannya dapat diestimasi secara andal menggunakan metode nilai kini atau present value. Komponen utama membentuk provisi ANTM ini terdiri dari yang pertama adalah biaya reklamasi dan penutupan tambang. Ini adalah posisi terbesar provisi untuk rehabilitasi lingkungan dan pemulihan lahan pasca eksplorasi. Yang kedua adalah biaya pembongkaran aset tetap, di mana ini adalah estimasi kewajiban pembongkaran serta restorasi lokasi pabrik pengolahan setelah masa manfaatnya berakhir. Dan yang ketiga adalah provisi operasional dan sengketa hukum. Ini adalah pengakuan atas sengketa hukum yang berdasarkan analisis penasihat hukum berprobabilitas tinggi merugikan perusahaan. Nah, berbeda dengan provisi, liabilitas kontingensi ini tidak dicatat sebagai angka saldo utang neraca, melainkan diungkapkan secara deskriptif pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Hal ini disebabkan karena tingkat kepastiannya itu masih bersifat possible atau belum pasti, atau nilainya tidak dapat diukur secara andal. Sumber utama kontingensi ANTM ini meliputi sengketa perpajakan dan perkara litigasi, di mana proses keberatan atau banding pajaknya maupun sengketa hukum dengan pihak ketiga yang hasilnya masih belum pasti. Kemudian jaminan pelaksanaan dan garansi bank, di mana fasilitas garansi keuangan atas nama entitas anak atau mitra proyek yang baru menjadi kewajiban jika pihak terkait mengalami wadah prestasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ANTM telah melakukan PSAK 57 secara konsisten dengan mencatatkan provisi yang pasti di neraca dan mengungkapkan potensi risiko kontingensi secara transparan pada catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis mengenai struktur liabilitas jangka panjang PT Aneka Tambang Tbk berdasarkan laporan posisi keuangan tahun 2025. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya diperkirakan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Pada bagian ini kami akan menganalisis komposisi liabilitas jangka panjang, sumber pendanaannya, keberadaan obligasi atau suku, ada tidaknya diskonto maupun premium, serta metode amortisasi yang digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan laporan posisi keuangan, total liabilitas jangka panjang PT Aneka Tambang Tbk meningkat dari 2.552.241 juta pada tahun 2024 menjadi 6.247.576 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan menambah sumber pendanaan jangka panjangnya untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Komponen terbesar dalam struktur liabilitas jangka panjang adalah utang bank jangka panjang sebesar 2.920.244 juta. Selain itu, perusahaan juga memiliki provisi jangka panjang sebesar 1.784.200 juta, kewajiban imbalan pasca kerja sebesar 1.127.591 juta, uang muka pelanggan jangka panjang sebesar 279.968 juta, liabilitas keuangan derivatif sebesar 78.935 juta, liabilitas sewa sebesar 53.956 juta, serta liabilitas non keuangan lainnya sebesar 2.682 juta. 2.682 juta. Komponen tersebut menunjukkan bahwa sumber pendanaan jangka panjang perusahaan didominasi oleh pinjaman bank, sedangkan akun lainnya merupakan kewajiban yang timbul dari aktivitas operasional seperti kontraktual maupun kewajiban kepada karyawan. Selanjutnya, berdasarkan laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan tahun 2025, PT Aneka Tambang Tbk tidak memiliki utang obligasi maupun suku. Dengan demikian, sumber pendanaan jangka panjang perusahaan lebih banyak berasal dari pinjaman bank dibandingkan penerbitan surat utang di pasar modal. Terkait dengan diskonto maupun premium pinjaman, berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan, tidak mengungkapkan adanya diskonto maupun premium atas utang bank jangka panjang. Hal ini menunjukkan kondisi yang wajar karena pinjaman bank umumnya tidak diterbitkan dalam bentuk obligasi yang memiliki selisih harga penerbitan berupa diskonto maupun premium. Pinjaman bank diakui sebesar nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Dalam pengukuran setelah pengakuan awal, PT Aneka Tambang Tbk menggunakan metode suku bunga efektif atau Effective Interest Rate (EIR). Metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya bunga selama masa pinjaman sehingga nilai tercatat pinjaman mencerminkan jumlah kewajiban yang sebenarnya hingga jatuh tempo. Penggunaan metode ini juga telah sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peningkatan liabilitas jangka panjang PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka panjang sebesar 2.920.244 juta serta meningkatnya provisi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan pinjaman bank sebagai sumber pendanaan dibandingkan penerbitan obligasi atau suku. Selain itu, perusahaan tidak memiliki diskonto maupun premium atas pinjaman jangka panjang. Seluruh pinjaman diakui sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif atau EIR. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran liabilitas jangka panjang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa struktur liabilitas jangka panjang PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2025 didominasi oleh hutang bank jangka panjang tanpa adanya obligasi maupun suku. Selain itu, perusahaan tidak mengungkapkan adanya diskonto ataupun premium atas pinjaman, dan seluruh pinjaman diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif atau EIR. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan liabilitas jangka panjang perusahaan telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan PSAK yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk poin keempat yaitu komponen ekuitas dan dividen di sini sudah saya ambil, yaitu untuk komponen ekuitasnya ada saham biasa yang pada tahun 2025 itu senilai Rp2.403.076. Sedangkan untuk tambahan modal di store itu senilai Rp9.696.068. Kemudian untuk komponen ekuitasnya itu ada di lainnya yaitu senilai Rp4.519.113. Dan saldo laba ditentukan penggunaannya sebesar Rp480.615. Kemudian ada saldo laba belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp18.300.460. Sedangkan untuk kepentingan non pangan Bali yaitu senilai Rp1.300.679. Sehingga untuk total ekuitas yaitu sebesar Rp36.599.886. Dari grafik terlihat bahwa saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya merupakan komponen ekuitas terbesar. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki akumulasi laba yang cukup besar dan masih dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan usaha di masa mendatang. Selain itu, pada tahun 2025 perusahaan juga membagikan dividen kas sebesar Rp3.811.684 kepada para pemegang saham. Nah, jadi untuk pembagian dividen ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh kinerja yang baik sehingga mampu memberikan keuntungan kepada pemegang saham, namun tetap mempertahankan ekuitas yang sangat kuat. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Terdapat 3, yaitu yang pertama current ratio. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Berdasarkan pada laporan keuangan PT Aneka Tambang, untuk perhitungannya di 2024, total aset lancar yaitu Rp17.911.975 dibagi Rp9.770.868 sama dengan 1,84. 2025 aset lancarnya Rp23.021.850 dibagi 9.682.943 sama dengan 2,38 kali. Untuk quick ratio sendiri, aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Untuk perhitungannya di 2024, aset lancar Rp17.911.975 dikurangi Rp6.039.652 dibagi Rp9.770.898 sama dengan 1,22 kali. Di 2025, untuk perhitungannya seperti ini, sama dengan 15.290.496 dibagi 9.682.943 sama dengan 1,58 kali. Dan untuk rasio solvabilitasnya yaitu debt to equity ratio atau DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Untuk perhitungannya sendiri, total liabilitas di 2024 yaitu Rp12.323.139 dibagi Rp32.199.506 sama dengan 0,38 kali atau 38,3%. Untuk perhitungan di 2025 yaitu Rp15.930.519 dibagi Rp36.599.886 sama dengan 0,44 kali atau 43,5%. Di sini untuk hasil rasio 2024 dan 2025 ya. Karena rasio menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Quick ratio di sini mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Sedangkan debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara total uang dan modal. Berdasarkan hasil analisis ini, current ratio meningkat dari 1,8 kali menjadi 2,38. Dan untuk quick ratio dari 1,22 menjadi 1,58. Dan debt to equity sendiri dari 0,38 menjadi 0,44. Hal ini menunjukkan likuiditas perusahaan membaik dan struktur modal masih sehat. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Safira Mutiaranisa dengan NIM 2503010209. Nah, baik, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu perbandingan rasio keuangan serta kondisi kewajiban dan struktur modal PT Aneka Tambang Tbk. Berdasarkan hasil penghitungan rasio keuangan PT Aneka Tambang tahun 2024 dan 2025, dapat diketahui bahwa kondisi likuiditas dan struktur modal perusahaan secara umum mengalami tren kenaikan. Dari sisi likuiditas, current rasio naik dari 1,84 kali pada tahun 2024 menjadi 2,38 kali pada tahun 2025. Kemudian quick ratio juga meningkat dari 1,22 kali di tahun 2024 menjadi 1,58 kali di tahun 2025.
Peningkatan pada current ratio dan quick ratio ini dapat dimaknai bahwa kondisi likuiditas atau kemampuan PT Aneka Tambang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu membaik secara signifikan. Jika dikaitkan dengan pos-pos yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu pada tahun 2025 terdapat penurunan kewajiban lancar yang signifikan pada akun-akun berikut. Pada akun provisi jangka pendek lainnya terdapat penurunan sebesar 1.483.319 juta atau 93%. Juga ada akun uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga yang menurun sebesar 2.722.194 juta atau 70,97%. Di sisi lain, terdapat tambahan akun baru yaitu utang bank jangka pendek sebesar 1.330.000 juta, serta terdapat lonjakan pada akun beban aktual jangka pendek sebesar 1.965.587 juta. Jika dilihat secara keseluruhan, total kewajiban lancar PT Aneka Tambang pada tahun 2025 itu mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2024, yaitu dari 9.770.898 juta menjadi 9.682.943 juta. Dan di saat yang bersamaan, terdapat pertumbuhan aset lancar yang jumlahnya melampaui total kewajiban lancarnya, yaitu sebesar 5.109.875 juta. Sehingga kemampuan PT Aneka Tambang untuk memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendeknya itu sangatlah tinggi. Sementara itu, jika dilihat dari sisi solvabilitasnya, porsi utang terhadap ekuitas atau debt to equity rasio perusahaan juga mengalami kenaikan di tahun 2025 menjadi 0,44 atau 43,5% dari yang sebelumnya sebesar 0,38 atau 38%. Berbeda dengan kondisi likuiditas yang semakin meningkat itu semakin baik, kenaikan pada debt to equity rasio ini menunjukkan kondisi struktur modal perusahaan yang sedikit memburuk atau terdapat peningkatan risiko finansial. Meski demikian, risiko tersebut tergolong sangat rendah karena masih jauh di bawah batas aman, yaitu 1 kali atau 100%. Kondisi struktur modal tersebut jika dikaitkan dengan pos-pos yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu secara total keseluruhan kewajiban jangka panjang PT Aneka Tambang itu mengalami kenaikan yang signifikan dari yang semula sebesar 2.552.241 juta menjadi 6.247.576 juta di tahun 2025. Pembengkakan tersebut didominasi oleh adanya akun kewajiban jangka panjang yang baru, yaitu liabilitas jangka panjang atas utang bank sebesar 2.920.244 juta. Selain itu, juga terjadi lonjakan nilai provisi jangka panjang lainnya sebesar 833.159 juta. Pada periode yang sama, total ekuitas PT Aneka Tambang itu diketahui mengalami kenaikan dari 32.199.506 juta menjadi 36.599 juta 36.599.886 juta. Meskipun kenaikan tersebut tergolong signifikan, namun tetap tidak sebanding dengan laju pertambahan utang baru yang tumbuhnya itu jauh lebih cepat, sehingga porsi pendanaan dari utang pun meningkat terhadap modal pemegang saham. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi, penyajian, dan pengakuan pada laporan keuangan PT Aneka Tambang terbuka. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan, terdapat beberapa pos yang kami tinjau dan kemudian dibandingkan dengan dasar akuntansi atau PSAK yang berlaku. Yang pertama ada kas secara kas, mengacu pada PSAK 2. Kedua, untuk piutang usaha, pengukurannya menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi sesuai dengan PSAK 71. Ketiga, persediaan mengacu pada PSAK 14. Selanjutnya untuk aset tetap, pengukurannya menggunakan biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 16. Kemudian ada aset eksplorasi dan evaluasi, disajikan secara terpisah sesuai dengan PSAK 64. Untuk investasi pada entitas asosiasi, perusahaan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Selanjutnya, goodwill tidak diamortisasi, tetapi dilakukan pengajuan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 48. Kemudian, pajak tangguhan disajikan secara terpisah sesuai dengan PSAK 46. Untuk pengukuran kembali imbalan pasti, perubahan tersebut masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI, sesuai dengan PSAK 24. Selanjutnya, terdapat liabilitas derivatif atau cadangan lindung nilai arus kas yang mengacu pada PSAK 71. Untuk kepentingan non-pengendali, penyajiannya dilakukan sebagai bagian dari ekuitas sesuai dengan PSAK 65. Terakhir, untuk pemisahan lancar atau tidak lancar, penyajiannya dilakukan secara konsisten sesuai dengan PSAK 1. Jadi, berdasarkan evaluasi terhadap pos-pos tersebut, secara umum penyajian dan pengukuran dalam laporan keuangan PT Aneka Tambang terbuka sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Selanjutnya, dapat kami simpulkan bahwa liabilitas jangka pendek, provisi, liabilitas jangka panjang, ekuitas, serta rasio keuangan telah berhasil kami identifikasi dan analisis berdasarkan laporan keuangan PT Aneka Tambang terbuka. Dari sisi likuiditas, kondisi perusahaan pada tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya current ratio dan quick ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi lebih baik. Kemudian dari sisi struktur modal, debt to equity ratio atau DER mengalami peningkatan. Meskipun demikian,
Berdasarkan hasil analisis, DER masih berada di bawah 1 kali. Artinya struktur modal perusahaan masih tergolong sehat karena jumlah liabilitas masih lebih rendah dibandingkan ekuitas. Selanjutnya, dari sisi evaluasi, penyajian dan pengakuan yang telah saya jelaskan sebelumnya, secara umum pos-pos dalam laporan keuangan telah disajikan dan diukur sesuai dengan PSAK yang berlaku. Jadi, secara keseluruhan, kondisi likuiditas ANTM mengalami perbaikan, struktur modalnya masih berada dalam kondisi yang cukup baik, dan penyajian serta pengukuran laporan keuangannya secara umum telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan PT Aneka Tambang Terbuka tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Ibu Nur Hayati dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.